Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak lucu begitu kan ya. Ini soal Gibran lagi nih. Banyak momen-momen ya Gibran saat bersama dengan Presiden Prabowo begitu kan ya. Ketika upacara ya yang dilakukan oleh TNI begitu kan ya. Maka momen-momen Gibran ini saya kira banyak orang yang tertawa begitu. Dan bahkan ya ini saya spill begitu kan ya. Awalnya saya kutip dari Husnul Khotimah, ya dia mengatakan begini, nggak dianggap, ditinggal, nasib anak haram konstitusi. Nah, kalau teman-teman ini ditunjukkan videonya, ini akan semakin akan semakin ada sesuatu hal yang kemudian ditertawakan begitu. Kenapa Bang kok tertawa? Ya nampaknya memang seolah-olah Gibran ditinggal begitu kan. Seolah-olah itu begitu. Narasi-narasinya begitu kan. Nih, salah satu yang kemudian ya Presiden Prabowo dengan wakil presiden ya dihimbau untuk pindah mungkin begitu kan. Tapi Gibran ini dengan Presiden Prabowo nampaknya berjauhan ya. Berjauhan seolah-olah gimana begitu kan. Seharusnya kan presiden dan wakil presiden itu berada di belakangnya. Bersama begitu kan ya, bersama begitu. Apakah marwah dari seorang seorang wakil presiden ini nampaknya sudah hilang atau bagaimana begitu kan ya? Karena dengan adanya seperti ini justru ini akan menjadi spekulasi besar ya. Netizen banyak yang mengkritik habis-habisan soal ini begitu. Diulang-ulang begitu kan. Saya sampai diulang-ulang apakah ini editan atau tidak begitu kan. Tapi memang bentuknya begitu kan. Bentuknya memang seolah-olah Gibran ya selalu di belakang begitu. Ada apa begitu? Ini nasib-nasib anak-anak haram konstitusi kata netizen begitu ya. Jadi saya kira momen-momen ini tidak hanya sekali dua kali begitu kan ya. Ini nanti saya tunjukkan begitu kan ya. Momen-momen Gibran di saat nampaknya kurang gimana begitu ya. Apa ini namanya yang dibalas kontan? Nah, apa ini namanya dibalas kontan katanya? Kata netizen begitu kan. Komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Dan salah satunya juga begitu ketika momen presiden dan wakil presiden ya ketika saling bertatap muka, nampaknya ini ada sesuatu hal yang kemudian gimana begitu kan ya, ada yang aneh begitu. Coba kita pandang ya, coba kita lihat ya. Ketika Prabowo melihat Gibran nampaknya saling melengos, saling apa begitu. Tapi kenapa tidak ada sebuah keakraban ya? Terus kemudian tanya dong ya wakil presiden, Pak ini apa? Ini apa? Karena Prabowo pasti tahu ini kan soal militer dan sebagainya begitu kan ya. Melengos sana sini dan pada akhirnya orang akan muncul spekulasi itu begitu ya. Apalagi kalau Rocky Gerung tahu pasti ini akan tetap membicarakan, wah ini gimana sosok Gibran kok seperti ini begitu kan. Dan bahkan dalam beberapa foto ya yang kemudian kena kamera begitu, nggak tahu apakah ini editan atau tidak begitu, raut wajah Gibran kalau kita melihat dari satu persatu orang begitu nampaknya sudah mulai agak gimana begitu kan ya. Dari raut wajah dari sekeliling mereka itu antusias sekali begitu. Seharusnya wakil presiden Gibran ini memakai kacamata biar gak kelihatan seperti itu begitu kan. Ini kan pada akhirnya kena kamera. Ini salah satunya ya, ini salah satunya juga. Jadi kenapa, ada apa di balik ini semua begitu? Nih ada seolah-olah ya sosok dari seorang wakil presiden ini gimana begitu. Padahal yang lain ini sudah sudah ceria semua begitu kan ya, sudah ceria semua. Tapi ya inilah yang terjadi di media sosial begitu. Apakah ini editan atau tidak? Tapi yang ini masyarakat sudah banyak komentar begitu kan. Salah satunya dari Yusuf Dumdum begitu kan ya. Jadi saya kutip dari Dumdum begitu. Kenapa selalu begitu? Ini kata netizen ya. Bahkan banyak ya komentar wakil presiden terbaik versi penjilat si Armando. Maksudnya bagaimana ya? Jadi ini kenapa sekarang begini ya? Jadi kasihan AHY begitu, sudah melihat ingin menyambut disalami seorang wakil presiden, tapi nampaknya seperti itu begitu ya.
Tiap ngelihat mukanya ngerasa mau apa ya. Ini komentar dari netizen. Dia pikir dengan bibir ditekuk ke bawah dia akan terlihat sangar di tengah kerumunan tentara ya. ini kritikan dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya biasalah dalam dunia politik ya. Kami menganggap hal-hal yang biasa begitu ya. Emang wapres ini terbaik katanya begitu kan ya, katanya begitu. Nah ketika sosok wakil presiden dengan Gibran begitu bersalaman dengan kejaksaan ya, terus kemudian AHY melihat, Zulkifli Hasan melihat, Bahlil juga melihat, tapi nampaknya ini kenapa tidak disalami begitu ya. Pecinya ya nggak dipakai, nggak menghormati budaya dan meskipun nggak ada kewajiban. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya melihat begini. Ada hal yang kemudian harus ditunjukkan kepada publik bahwa sosok figur itu harus benar-benar memberikan sebuah rasa terbaik begitu kan ya. Auranya itu ada. Siapapun begitu sebagai wakil presiden ya, siapapun ketika Pak JK misalnya yang terkenal dengan pakai kopiah, dia tetap keren dan marwahnya itu kelihatan begitu kan ya. Apalagi Pak SBY, apalagi wakil-wakil zaman dulu begitu kan ya, dan wakil-wakil dari Orde Baru sampai sekarang begitu kan. Tapi sosok dari seorang wakil presiden Gibran ini nampaknya dari raut wajahnya itu aja mereka. Ada apa? Dan ini yang mesti dipertanyakan masyarakat ya. Publik justru bertanya-tanya dengan soal itu begitu. Jadi saya kira ini kan banyak persepsi-persepsi publik yang pada akhirnya mengatakan bahwa apakah ini ada persaingan yang ketat begitu kan ya antara AHY dengan Gibran, antara Prabowo dengan Gibran di tahun 2029. Kita tunggu saja begitu. Karena Pilpres ini masih lama. Saya kira ya tidak perlulah dengan adanya seperti itu begitu kan ya. Tapi ini kan hanya spekulasi saja begitu. Hanya spekulasi saja. Makanya banyak orang yang mengatakan hubungan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono tampaknya kurang harmonis, kata netizen begitu kan ya. Bahkan hal itu terlihat ya jelas ketika putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu alias Jokowi itu menghadiri upacara kehormatan militer ya di Batu Jajar ya, Kota Bandung. Saat berpapasan ya Gibran tak menyalami AHY, padahal Presiden Prabowo Subianto yang memimpin acara itu menyalami satu persatu para undangan khusus ya yang berpapasan dengannya. Nah inilah yang kemudian komentar-komentar ini sontak begitu kan. Apalagi terkesan bahwa stabilitas politik ini menguncang begitu kan ya antara kubu Gibran dengan AHY begitu, dianggap seperti itu begitu. Tapi bagi kami biasa saja begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, ketika AHY punya kesempatan begitu kan ya untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara, salah satu contoh begitu pada 2025, 26 Mei kalau nggak salah begitu kan, mendapatkan tugas dari Prabowo untuk mengantar kepulangan Premier Tiongkok begitu kan, Li Qiang di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, dan juga marwahnya sangat luar biasa. Marwahnya itu sangat luar biasa dan saya kira terkesan gagah begitu kan, terkesan dianggap sebagai wakil presiden. Coba lihat, kopiahnya sangat luar biasa, terus kemudian rapi begitu kan ya. Ya salah satunya tinggi, ganteng dan sebagainya. Marwah atau citra dari seorang AHY itu muncul begitu kan. Berbeda dengan sosok seorang wakil presiden ini. Nggak tahu lagi kenapa begitu ya. Nggak tahu lagi begitu kenapa begitu. Tapi yang jelas melihat dengan sosok wakil presiden itu marwahnya masih kurang muncul begitu kan ya, auranya itu masih kurang muncul. Makanya ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa siapapun ini kan harus ya saling menghormati satu sama lain begitu kan sebagai seorang presiden dan wakil presiden. Nampaknya dengan adanya seperti ini masyarakat akan mengatakan wah gempar sekali begitu kan ya. Di netizen itu banyak kritikan netizen begitu. Kenapa sosok dari seorang wakil presiden seperti Gibran begitu kan ya tidak menunjukkan marwahnya, auranya begitu, padahal ini masih muda. Kalau saya pribadi menyarankan sosok wakil presiden seperti Gibran ini pakai kopiah ya. Pakai kopiah, pakai kacamata, itu terlihat keren begitu kan. Seperti AHY itu kan pada akhirnya kelihatannya sangat luar biasa. Jadi saya kira bahwa sosok wakil presiden terbaik ini begitu ya, versi Mulyono begitu kan, ini saya kira masih nuansa banyak kekurangan dan kritikan yang seharusnya diperbaiki begitu kan ya. Tidak hanya soal penampilan tetapi soal tutur kata, bagaimana
saat berpidato, terus kemudian karena ini adalah wakil presiden kita begitu kan, presiden wakil presiden terbaik ya, versi Ade Armando dan sebagainya. Tapi yang jelas kami pribadi memberikan satu kritikan yang sangat luar biasa begitu. Seharusnya kan dimanapun begitu sebagai presiden dan wakil presiden itu kan gagah, seperti Prabowo kan gagah begitu kan, luar biasa marwahnya tanpa memberikan kata-kata pun, yang melihat dari raut wajahnya itu sudah dihormati begitu ya. Ya berbeda dengan sosok seorang wakil presiden Gibran ini begitu kan ya, yang kemudian banyak orang mengatakan ya biasa dengan itu begitu, mungkin dianggap masih anak kecil atau apa. Tapi yang jelas bagi kami sebagai seorang presiden, seorang wakil presiden kan seharusnya kan juga sama begitu kan ya, juga sama posisinya dalam artian kekuatan-kekuatan moralitasnya, kekuatan-kekuatan di raut wajahnya begitu kan, auranya itu muncul begitu. Saya berkali-kali nonton video-video ini begitu, kenapa seolah-olah wakil presiden itu diletakkan di belakang begitu. Seharusnya kan presiden dulu baru wakil presiden ikut ya. Ya nampaknya Gibran ini juga tahu begitu kan ya, apakah ini harus diikuti atau tidak begitu. Tapi kenapa kok tidak disampaikan oleh yang memberikan instruksi itu begitu kan ya. Seharusnya kan semuanya ikut begitu. Bahkan anggota TNI seolah-olah ya menggeser dari dari meja itu seolah-olah ke dekat posisi Gibran. Ini kan nampaknya ada apa di balik ini semua. Orang banyak komentar itu begitu ya, tapi bagi kami sah-sah aja sebenarnya ya. Tapi di luar sana banyak komentar-komentar itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.